Asisten Bidang Administrasi Umum Sri Suwanto, mewakili Sekda dan Kadis Tenaga Kerja Kalimantan Tengah resmi membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK, penyusunan struktur dan skala upah 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bertujuan kerja yang lebih baik di Kalimantan Tengah. Asisten Bidang Administrasi Umum Adum Sri Suwanto mewakili Sekda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK, penyusunan struktur dan skala upah tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 11 hingga 12 September 2023 di Aquarius Boutique Hotel Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam acara ini dihadiri oleh 36 peserta yang terdiri dari pejabat administrator lingkup Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Tengah, narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng, mediator hubungan industrial, dan pihak-pihak terkait. Kegiatan BIMTEK ini merupakan langkah awal dalam menentukan standar upah minimum provinsi atau UMP dan standar upah minimum kabupaten kota UMK di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan panduan kepada pengusaha di Kalimantan Tengah dalam menyusun struktur dan skala upah di perusahaannya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan pekerja serta mendorong produktivitas tanpa adanya diskriminasi dalam upah. Dalam sambutannya, Asisten Bidang Administrasi Umum Sri Suwanto menyatakan pentingnya perusahaan mengikuti aturan yang ada dan menyusun struktur dan skala upah yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga akan memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak mematuhi aturan atau belum menyusun struktur dan skala upah setelah pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan. Ya, jadi dalam kegiatan BIMTEK ini, dalam penyusunan struktur dan skala upah, jadi kan biasa Provinsi Kalimantan Tengah setiap akhir tahun menentukan upah minimal provinsi, kalau kabupaten ada upah minimal kabupaten atau kota. Nah, selain itu sebetulnya memang itu hanya sebagai dasar awal ke depan. Kalau perusahaan sudah ada tadi struktur dan skala upah, tentunya kita berharap karyawan-karyawannya bisa ada satu timing waktu yang bisa naik, mungkin setiap tahun atau setiap 2 tahun sekali kan gitu. Sehingga ini nanti dari narasumber, dari teman-teman mungkin pengusaha dan difasilitasi oleh Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan memberikan semacam aplikasinya atau semacam prakteknya, gini loh caranya membuat. Karena memang ada beberapa perusahaan mungkin belum mempunyai itu. Sehingga karena kalau belum mempunyai tentu kan ada aturannya tadi yang PP 36/2001 itu akan ada sanksi administrasi. Ya supaya tidak kena sanksi, ya salah satu upayanya ya kita BIMTEK dulu. Kalau itu penerapannya itu kapan, Pak? Ya sebetulnya kan kalau lihat dari PP-nya kan sudah berjalan. Jadi ini kan mungkin ada perusahaan-perusahaan yang belum paham bagaimana menyusun struktur dan skala upah itu. Lalu diadakan BIMTEK ini. Mungkin belum punya, belum apa, ya mungkin. Tapi dia baik sudah menggaji, katakanlah UMP-nya, upah minimal provinsi atau kabupaten. Nah, ini untuk supaya agak katakanlah agak punya ada legalitas dan kedepannya ada terap-terapannya, peningkatannya jelas, sehingga perlu punya tadi struktur dan skala upah itu. Untuk perusahaan sendiri apa imbauannya kepada kesejahteraan para Iya, pekerja? jelas itu dengan mudah-mudahan kita doakan perusahaan-perusahaan itu baik dan hasilnya juga cukup banyak sehingga membawa kesejahteraan karyawannya, karena memang untuk selalu meningkatkan gaji itu kan harus ada hitungannya. Kalau perusahaannya tidak normal, kebutuhan rugi itu kan juga kasihan. Tapi ketika itu normal, dihitung, ya insya Allah bisa meningkatkan gaji karyawan itu. Termasuk jaminan sosial? Ya, termasuk jam sos atau BBB
BPJS apa? BPJS BPJS ketenagakerjaan itu termasuk BPJS kesehatan. Semuanya ininya itu sebetulnya namanya pengusaha itu ya semuanya dikasih oleh karyawan sepanjang memang kondisinya mampu dan normal. Kegiatan BIMTEK ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para peserta dalam menyusun struktur upah yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik lagi bagi para pekerja di Kalimantan Tengah. Dengan demikian diharapkan produktivitas pekerja akan meningkat sambil tetap memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Dari Kota Palangkaraya, Hariri melaporkan.